Alur drama Resident Playbook episode 1. Episode ini dibuka dengan mimpi buruk Oh Hyeong. Soal utangnya yang menumpuk, dan keputusannya berhenti jadi dokter. Ia terbangun panik dan buru-buru ke Ban, hanya untuk diberitahu kalau ia harus melunasi utang 50 juta won dalam seminggu. Karena tidak bisa bayar, Ban meminta surat keterangan kerja, yang jelas ia sudah tidak punya lagi. Mau tak mau, Hyeong kembali ke rumah sakit tempat ia dulu magang. Meski sebenarnya ia sudah muak dengan dunia medis, lewat obrolannya dengan kakaknya, Chuyeong, terungkap bahwa keluarga mereka bangkrut, karena ayah mereka tertipu teman sendiri. Rencana ayahnya, yang dulu mau membukakan klinik untuk Hyeong pun gagal total. Di rumah sakit cabang Jongno, ia bertemu residen baru. Ada Kim Sa-bisi jenius kaku yang serba sempurna tapi minim empati. Lalu Pyo Nem Kyung, teman SMA Hyeong yang malah tak ia ingat. Dan Eom Yeil, mantan idol K-pop yang sekarang jadi dokter, bersemangat tapi sering salah langkah. Saat bertugas, Hyeong diminta ikut mengamati operasi Caesar di bawah pengawasan Profesor Seo Jong-min, dokter senior yang ditakuti dan dijuluki penyihir. Sementara itu, Sabi menjalankan tugas mengambil tanda tangan pasien kanker tanpa empati, seolah cuma mengisi daftar checklist. Hyeong sendiri kena marah karena tak tahu harus membuang benang operasi ke lantai. Hal sepele tapi membuatnya diusir dari ruang operasi. Ternyata, ipar kakaknya, Guduan, adalah dokter senior di rumah sakit itu dan membantu Hyeong masuk kembali. Sayangnya, Hyeong tetap merasa terpaksa berada di sana. Duan lalu meminta Hyeong menjaga pasien Profesor Seo. Saat pasien yang sama hendak melahirkan, Hyeong langsung bereaksi cepat. Sayangnya, bayinya keburu lahir di lorong rumah sakit. Meski kena omel, Profesor Seo sempat tersenyum tipis. Mungkin karena kagum pada insting Hyeong. Hari itu melelahkan, tapi para residen akhirnya bisa pulang. Keesokan harinya, kakak Hyeong bilang, mungkin kejadian melahirkan itu bisa membuat ia lebih terhubung dengan profesinya. Tapi nyatanya, Hyeong tetap belum sepenuh hati. Episode ditutup dengan seorang dokter lain mengenali Hyeong, mengisyaratkan sesuatu akan dibongkar di episode selanjutnya. Alur drama Resident Playbook episode 2. Para residen kelelahan karena jadwal kerja yang super padat. Sampai-sampai nggak sempat makan. Mereka juga harus bikin laporan kelompok untuk Dr. Myung, yang malah memanfaatkan kerja keras mereka buat cari muka ke dokter senior. Para profesor khawatir para residen akan berhenti sebelum 1 bulan kerja karena tekanan yang berat. Di tengah kekacauan itu, Hyeong ditekan habis-habisan oleh Dr. Myung, gara-gara bilang nggak nyaman saat menjahit luka saat operasi. Dr. Myung lalu sengaja menjebak Hyeong supaya terlihat bodoh dan gak bisa dipercaya, bahkan menyuruhnya menelepon departemen lain tengah malam untuk darurat palsu. Sementara itu, Yeyo terus sial. Dia lupa kasih sarapan pasien, lalu salah kira pasien hamil. Akibatnya, dokter lain Jeti malas kasih tugas ke dia, dan dia merasa gagal. Dampak dari kesalahan Yeyo, Nem Kyung Jeti harus ngurus pasien yang rewel banget, minta lukanya diganti 4 kali sehari dengan jam yang tetap. Padahal Nem Kyung sendiri sudah kelelahan dan hampir nggak pulang ke rumah. Di sisi lain, Sabi kena semprot gara-gara dianggap tidak peka oleh pasien. Walau dimarahi, dia diberi semangat oleh Profesor Seo untuk fokus ke hal yang dia kuasai. Akhirnya, dia jaga-jaga di dekat kamar pasien. Dan pas pasien pingsan, Sabi sigap membantu. Ternyata pasien itu masih berduka karena kehilangan salah satu bayinya. Mereka akhirnya saling mengerti dan berdamai. Hyeong sendiri hampir kabur karena stres, tapi mendadak dengar kode darurat di bagian kandungan. Dia langsung bantu dan berhasil menyelamatkan ibu dan bayinya. Profesor Seo datang saat kejadian dan langsung puji Hyeong, sekaligus menegur Dr. Myung yang seharusnya jaga malam itu. Setelah itu, Duan minta Hyeong antar pasien hamil ke cabang rumah sakit lain. Di jalan, pasien panik karena perutnya sakit. Meski nggak serius, Hyeong tetap tenangkan dengan menggenggam tangannya sampai tiba. Di sana, mereka ketemu Dr. Chu Minha, residen tahun keempat yang sekarang sudah menikah. Dia kasih Hyeong amplop buat Duan. Ternyata amplop itu kosong. Itu cara halus Minha untuk mencegah Hyeong kabur dari rumah sakit. Saat kembali, Hyeong sempat disangka pembuat masalah oleh dokter dari anestesi karena cerita palsu dari Dr. Myung. Tapi Duan bantu jelaskan. Dan akhirnya Dr. Myung pun mengakui kalau kejadian darurat kemarin cuma salah paham. Nama baik Hyeong akhirnya bersih. Di tempat lain, Nem Kyung sempat kabur naik taksi karena capek banget. Tapi balik lagi karena khawatir pasiennya kenapa-kenapa. Untungnya pasien baik-baik saja. Malah minta maaf karena terlalu menuntut. Ternyata,
Dia minta dirawat Nem Kyang terus, karena profesor pernah memuji cara Nem Kyang mengganti luka. Mereka pun baikan. Akhir episode. Duan bernegosiasi dengan Dr. Myung demi melindungi residen. Alur drama Resident Playbook episode 3. Yeong sepertinya makin jatuh hati pada Duan. Tapi sayangnya, Duan cuma melihatnya seperti anak anjing yang lucu. Di episode ini juga muncul pasangan dari Hospital Playlist, Seon Bin dan Seok Min. Seon Bin masih kerja bareng Song Hwa, dan Seok Min sekarang jadi profesor. Mereka masih kelihatan mesra. Nostalgia manis buat fans lama. Sementara itu, Yeong mulai menangani pasien baru, termasuk seorang ibu yang baru tahu anaknya kena kanker. Yeong bingung gimana cara menghibur si ibu, dan Duan ngasih saran lembut, sering-sering aja jenguk, supaya pasien tahu kamu peduli. Meski begitu, Yeong masih kesulitan membangun koneksi dengan pasiennya. Saat makan bareng Duan, dia lagi-lagi kecewa karena Duan cuma anggap itu makan biasa. Tapi Duan tetap bantu dengan ngejelasin prosedur medis ke ibu dan anak tadi dengan sabar. Setelahnya Yian kena marah lagi dari profesor gara-gara telat. Tapi tiba-tiba, ibu pasien menariknya dan bilang ingin anaknya bisa hidup normal kayak Yeong. Bahkan dimarahi pun dianggap bagian dari proses tumbuh. Yeong tersentuh dan janji akan cari lebih banyak informasi untuk pengobatan si anak. Yeong lalu mengantar pasien ke ruang operasi untuk menjalani histerektomi. Saat hendak operasi, si anak yang tadinya tabah akhirnya menangis. Yeong PK dan menunda operasi walau bikin profesornya kesal. Tapi akhirnya operasi berjalan lancar dan sukses. Di sisi lain, Yeong dapat surat terima kasih dari pasien dan mulai dilihat sebagai jagonya pelayanan pasien. Nem Kyung yang ngelihat Yeong selalu gampang dekat sama pasien. Tanya rahasianya. Jawabannya simpel. Kasih saran makan enak dan olahraga. Nem Kyung coba. Dan ternyata beneran membantu. Tapi Nem Kyung merasa bersalah saat tahu pasien lansia yang dia rawat ternyata ngotot olahraga malam-malam demi cepat pulih. Rupanya dia ingin menghadiri pernikahan. Tapi alih-alih sebagai tamu, rupanya dia sendiri adalah pengantinnya. Pernikahannya akhirnya dijadwal ulang sampai dia sembuh. Sementara itu, Sabi dapat pasien mahasiswi yang hamil muda. Ayah si pasien kaget berat. Apalagi ayah dari bayi itu sepertinya nggak ada kabar. Sabi minta saran Yeil. Tapi jawabannya agak absurd. Nanti juga si ayah luluh waktu dengar bayinya nangis. Akhirnya, pasien Sabi melahirkan bayi perempuan yang sehat. Tak disangka, ayah dari bayi itu muncul. Dan cerita bahwa dia sebenarnya berusaha keras untuk tetap ada di sisi mereka. Ini bikin hati ayah si mahasiswi melunak. Sabi menemukan hadiah dari ayah si pasien yang sempat dibuang. Isinya surat haru yang bikin si pasien menangis. Sabi lalu mendorong pasangannya untuk datang dan menghiburnya. Episode ditutup dengan pelajaran penting. Enggak ada jalan pintas buat dihargai. Dan sebagai penutup manis, para residen foto bareng. Yeong tiba-tiba menggenggam tangan Duwon. Duwon cuma bisa melongo. Kaget setengah mati. Alur drama Resident Playbook episode 4. Kakak Yeong datang berkunjung ke rumah sakit. Tanpa sengaja, laptop Yeong yang terbuka memperlihatkan obrolannya dengan sang kakak tentang keinginan untuk berhenti dari dunia medis. Hal ini membuat Sabi cemas dan mulai khawatir padanya. Di rapat bersama Profesor Seo dan Duwon, Yeong malah diminta menulis sebuah makalah. Kesempatan yang selama ini sangat diidamkan oleh Sabi. Sabi kecewa, tapi ia menyimpannya sendiri. Saat Sabi melihat Yeong serius mengerjakan proyeknya, hatinya makin panas. Apalagi ketika Yeong dipercaya ikut menangani kasus sulit, yaitu pasangan yang pernah kehilangan bayi kini sedang hamil lagi. Dan Profesor Seo ingin memastikan semuanya berjalan baik. Namun, kasus ini penuh risiko. Cemburu, Sabi menghapus file penelitian Yeong. Yeong dimarahi, tapi bukannya dikeluarkan dari proyek. Dia justru dijadikan asisten wajib Profesor Seo di setiap operasi. Posisi yang selama ini diinginkan Sabi. Rencana Sabi malah berbalik jadi bumerang. Di salah satu operasi, Yeong tanpa sengaja melukai Duwon. Saat Yeong ingin meminta maaf ke Duwon, mereka terganggu oleh pasangan hamil tadi. Ternyata air ketuban sang ibu sedikit, dan ada infeksi serius di usia kehamilan 20 minggu. Bayinya tak bisa diselamatkan. Profesor Seo kemudian memuji Yeong, dan meninggalkan catatan agar dia mengirimkan dokumen lewat email. Sabi yang masih terbakar iri hati, diam-diam mengambil catatan itu, tapi kemudian menyesal. Saat ingin mengembalikannya, catatannya sudah hilang. Rasa bersalahnya semakin besar. Rupanya, Yeong tahu Sabi membuang catatannya, tapi alih-alih marah, Yeong malah mengajak Sabi ikut dalam operasi untuk mengambil sampel dari bayi yang sudah tiada untuk tes DNA.
Terungkap bahwa awalnya Yong takut melakukan prosedur ini sendiri. Tapi setelah didukung Duwon, dia mengajak Sabi membantu. Meski penuh emosi, prosedur itu berhasil mereka selesaikan bersama. Sementara itu, Nem Kyong pergi ke salon dan tak sengaja bertemu dengan Dr. Myung. Setelah mendengar keluhan Nem Kyong tentang perawat yang memindahkan tugas padanya, Dr. Myung memberinya saran soal balas dendam. Di sisi lain, Nem Kyong mulai bersikap dingin pada perawat yang pernah menyusahkan dia. Sementara itu, Nem Kyong menyadari perawat yang dia perlakukan dengan dingin ternyata sempat membantunya saat insiden muntah pasien. Bahkan perawat itu juga membantu bersihkan ruangan agar profesor tak melihat kekacauan. Nem Kyong pun sadar kesalahannya dan berniat bersikap lebih baik. Meski tetap meminta Yeil merahasiakan aksi balas dendam kecilnya. Lucunya, sang perawat balas dendam dengan membangunkan Nem Kyong tengah malam untuk tugas sepele. Alur Resident Playbook episode 5, Makan Malam Tim Departemen Obgyn, di mana para profesor menggoda para residen agar mengungkapkan julukan mereka. Yang mabuk tanpa sengaja menyebut julukan Profesor Seo sebagai 20 pertanyaan, dan Profesor Kung sebagai iblis teriak. Saat Yang ke toilet, ia kembali dan secara tak sengaja memakan camilan milik An Jong Won, sebuah nostalgia tipis yang menyenangkan. Keesokan harinya, kehidupan rumah sakit berlanjut. Yeil salah mengira feses sebagai tumor. Sabi kecewa karena ditugaskan di ginekologi. Dan Nem Kyong putus lagi dari pacarnya dan mencoba kencan buta. Meski diam-diam berharap mantannya kembali. Sementara itu, Yang stres karena beban kerja tambahan dari intern yang kurang pengalaman. Hingga akhirnya meluapkan amarah di depan pasien. Tuan kemudian menegur Yang dengan tegas. Di malam hari, saat bersama di lift, ia meminta Duwon mengabulkan permintaan ulang tahunnya. Menjawab ya untuk semua pertanyaannya. Saat ia bertanya, bolehkah aku menyukaimu? Duwon menjawab ya. Tapi begitu keluar dari lift, ia langsung berkata bahwa jika Yang ingin suasana canggung, silakan terus menyukainya. Sementara itu, Yeil semakin percaya diri karena banyak diagnosisnya benar. Walau tak sadar, ia membebani para senior. Sabi menangani seorang nenek yang malu karena rahim turun dan enggan operasi. Profesor Yu membantu meyakinkan nenek itu bahwa kondisinya adalah bukti perjuangan hidupnya. Di malam hari, Yeil bangga menceritakan keberhasilannya ke Duwon, tapi langsung dimarahi karena bergantung pada senior. Saat para residen akhirnya menikmati malam tenang, Sabi tanpa sadar menyumpahi mereka dengan berkata suasananya damai. Tak lama, Coldplay terdengar. Salah satu ibu sahabat itu kritis dan diperkirakan tak bertahan lama. Yang diminta memberitahu anak sang ibu. Ternyata, Yang juga kehilangan ibunya saat SMP, dan luka lama itu terbuka lagi. Jongwon dari yayasan membantu anak itu dan menemaninya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ibunya. Episode ditutup dengan Yang mendengar suara ibunya dalam mimpi, lalu tersadar dan menangis sendirian karena rasa kehilangan yang masih membekas. Alur Resident Playbook episode 6, para residen mengatur jadwal kerja mingguan. Yang kecewa karena tidak satu shift dengan Duwon. Sementara itu, Yeil diminta Nem Kyong mengganti jadwal bulan depan, tapi Sabi menuntut ganti di bulan yang sama, memicu pertengkaran di antara mereka. Ketegangan meningkat saat Sabi mendengar Nem Kyong mengeluh soal dirinya di depan pasien. Di sisi lain, kakak Yang gagal dalam upaya terakhirnya untuk hamil lewat klinik kesuburan, membuatnya sangat terpukul. Yeil menangani pasien hamil yang cemas, sementara Duwon mendapat kabar dari Dr. Myung bahwa namanya diturunkan dari penulis utama makalah penelitian mereka. Duwon kesal, tapi tetap diam. Keesokan harinya, ia tahu makalah itu juga terpilih untuk konferensi. Tanpa diberitahu sebelumnya, pasien yang melahirkan dengan risiko perdarahan hebat. Suaminya sangat emosional saat tahu rahim sang istri mungkin harus diangkat. Tapi operasi berjalan sukses tanpa perlu histerektomi. Saat sadar, sang istri kesal karena suaminya langsung bicara soal punya anak lagi. Dan lewat Yang, ia melontarkan serangkaian makian lucu. Pasien Yeil yang cemas kembali lagi. Kali ini, ia menemukan tanda robekan rahim dan segera memanggil Profesor Seo. Diagnosis cepatnya menyelamatkan ibu dan bayi. Pasien lalu memberi hadiah pada Yeil yang sedang berada di ruang bayi. Sementara itu, konflik antara Nem Kyong dan Sabi makin memburuk. Nem Kyong sampai melewatkan janji bertemu pacarnya karena dicegat Sabi. Namun akhirnya, Sabi menemui Nem Kyong, mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Nem Kyong pun membalas dengan permintaan maaf. Yang dan Duwon dikirim ke konferensi medis, tempat Dr. Myung mempresentasikan makalah.
yang sebagian besar dikerjakan Duan. Yang mendengar percakapan mereka menegur Dr. Myung dan memaksa agar ia minta maaf kepada Duan, yang akhirnya dilakukan meski terpaksa. Momen manis antara Yang dan Duan saat ia menirukan cara pasiennya memaki suami. Duan tertawa, menandakan hatinya mulai terbuka. Alur Resident Playbook episode 7. Para intern membahas kekacauan para residen tahun pertama. Mereka menyebut Yang paling dingin, Yeo terlalu empatik, Nem Kyung terlalu berisik, dan Sabi tanpa empati. Profesor Seo dan Ryu ingin merekrut intern Tak Gyeon ke Obgyn. Mereka meminta Nem Kyung bersikap ramah pada mereka, karena dia tahu Gyeon mengaguminya. Namun Gyeon malah membuat kesalahan besar. Ia salah menyampaikan kabar buruk ke pasien yaitu Iksun. Meski ditegur, Nem Kyung tetap sabar padanya. Di sisi lain, seorang pasien kanker datang. Anaknya meminta agar diagnosis disembunyikan, agar sang ibu mau dioperasi, dan dokter pun setuju. Tapi Gyeon tak sengaja membocorkan diagnosis kanker ke pasien lansia. Meski awalnya ingin menolak operasi, pasien akhirnya setuju dan berterima kasih atas kejujurannya. Sementara itu, Nem Kyung bicara dengan pacarnya. Mereka menyadari hubungan mereka sudah selesai dan berpisah secara damai. Saat makan malam bersama, Duan berjanji akan mentraktir Yang, tapi ingat bahwa ia akan pergi liburan. Beberapa profesor mulai meminta bantuannya, menandakan betapa ia diandalkan. Ketika Yang sedang santai, ia dipanggil untuk operasi darurat pada pasien asing yang melahirkan dan tidak bisa berbahasa Korea atau Inggris. Saat ia bersiap melakukan operasi sendiri, Duan muncul tiba-tiba. Ternyata ia ketinggalan pesawat dan langsung kembali. Bersama, mereka berhasil menyelamatkan ibu dan bayi. Episode ditutup saat Yang ingin bertemu Duan di rooftop, tapi lebih dulu diajak makan malam oleh dokter anestesi, dan Duan melihat mereka bersama. Alur Resident Playbook episode 8. Sabi akan dioperasi. Profesor Ryu memberitahu bahwa dia harus menjalani operasi untuk mengangkat miom. Saat Sabi dioperasi, para residen lain menunjukkan perhatian dan dukungan padanya. Tapi Sabi bosan jadi pasien. Ia ingin cepat sembuh dan kembali bekerja. Setelah itu, diketahui bahwa ibu Nem Kyung dirawat di rumah sakit untuk operasi. Orang tua Nem Kyung punya usaha pangsit, tapi hubungan Nem Kyung dan ibunya cukup tegang. Keesokan harinya, Sabi tetap ingin kembali bekerja, tapi belum diizinkan. Para residen makan pangsit kiriman ibu Nem Kyung dan membicarakan betapa beruntungnya Nem Kyung punya ibu. Ia berkata, paling tidak kalian masih punya ibu. Ucapan ini menyadarkan Nem Kyung, dan ia pun menemani ibunya ke ruang operasi. Setelah operasi, ibu Nem Kyung diperbolehkan pulang. Dalam momen haru, Nem Kyung memohon agar ibunya tidak jatuh sakit lagi. Sementara itu, Yang dan Nem Kyung merayakan hari ke-100 seorang pasien dengan Profesor Seo. Pasien itu adalah wanita dengan kehamilan berisiko tinggi yang sudah lama dirawat di rumah sakit. Profesor Seo dan Yang melihat pasien lama tersebut membantu ibu-ibu hamil lainnya. Suasana di bangsal jadi lebih hangat dan saling mendukung. Bahkan Yang mulai sering bertanya pada pasien itu soal masalah yang dialami ibu hamil lainnya. Tak lama kemudian, bayi yang dikandungnya dinyatakan tidak selamat. Ia bertugas memberitahu sang ibu dan menenangkan hatinya. Ia berbagi cerita bahwa kakaknya juga pernah kehilangan anak. Dan itu adalah hari ketika ia menangis paling lama dalam hidupnya. Cerita itu membuat pasien merasa tidak sendiri. Di sisi lain, Yang akhirnya menyetujui tempat dan waktu untuk bertemu Du Hong. Namun ternyata, pertemuan itu bukan janji kencan. Du Hong juga mengundang dokter-dokter lain. Yang pun merasa lebih santai. Saat pulang, Du Hong menyatakan perasaannya ke Yang. Tapi ia juga bilang sadar bahwa Yang menyukai Duan. Mereka pun berpisah dengan baik. Setelah itu, Yang kembali ke rumah sakit untuk mengambil ponselnya. Ia melihat pesan dari Duan yang memintanya menelepon. Mereka akhirnya pulang bersama dan menunggu di halte bus. Di halte, Yang melihat sepasang kekasih dan berkata ingin punya hubungan seperti itu. Duan hampir menyatakan perasaannya, tapi Yang tidak mendengarnya. Mereka duduk berdampingan di halte, diam-diam saling menyimpan rasa. Alur Resident Playbook episode 9. Yang menemani tim produksi acara TV yang ingin membuat program tentang kehidupan rumah sakit. Saat itu, Dr. Ming datang membawa pasien hamil dalam kondisi darurat. Kamera merekam semuanya, dan Dr. Ming setuju diwawancarai. Ia menjanjikan persalinan normal di depan kamera. Meski Yang sudah mengingatkan ada potensi komplikasi, Dr. Ming terus menyuruh Yang mengecek pasien hamil berulang kali, sambil tetap direkam kamera. Saat proses persalinan tidak berjalan lancar setelah 3 jam,
Ia menyarankan operasi Caesar. Awalnya dokter Ming menolak demi citra di TV. Tapi akhirnya menyetujui. Bayinya selamat. Tapi dokter Ming malah menyalahkan Yang dan tetap menjaga image di depan kamera. Membuat Yang kesal. Kesal dengan drama dokter Ming. Yang hampir berhenti kerja. Tapi Nem Kyo mengingatkannya soal bonus akhir tahun. Membuatnya bertahan. Keesokan harinya, para residen menonton trailer acara rumah sakit. Ternyata yang jadi bintang utamanya adalah dokter Ming. Menambah kekesalan Yang. Di sisi lain, Yale bersikap baik pada dokter magang yang sering salah. Namun ternyata, magang itu diam-diam menjelekkan Yale dan berbohong soal tugas. Meski sakit hati, Yale tidak marah. Ia curhat ke Duwon yang memberinya nasihat sederhana. Kau tegur kesalahan, puji usaha. Kemudian, para residen karaoke bersama. Yale tampil, dan Sabi yang mabuk ikut menari. Ia mengaku dulu penggemar grup idol Yale, tapi mengaku menyukai member lain. Sementara itu, prosedur bayi tabung KKI yang berhasil. Ju Yeong berhasil mengandung embrio, meski masih harus menunggu konfirmasi kehamilan berjalan lancar. Tersentuh, ia membuka tabungan baru untuk membeli hadiah bayi. Di ban, ia bertemu Duwon yang lalu mengajaknya makan malam. Setelah ia menggoda soal janji-janji yang belum ditepati, rupanya Duwon punya rencana romantis untuk Yang tapi gagal karena pengantar bunga kecelakaan. Dan ia salah memesan tanggal makan malam. Ia pun membatalkannya lewat pesan. Di rumah, Yang menemukan Duwon menunggunya. Ia menjelaskan kesalahpahaman dan akhirnya menyatakan perasaan. Mereka pulang bersama sambil bergandengan tangan. Di lift, mereka berciuman. Tapi karena ingat rumah sepi, Duwon memilih kembali ke rumah sakit. Alur Resident Playbook episode 10. Profesor Seo dan Profesor Kung mulai bersaing memperebutkan ruang operasi. Yang dan Nem Kyong ikut terlibat karena masing-masing ditugaskan oleh profesor mereka. Perselisihan pun terjadi antara Yang dan Nem Kyong. Saat berjaga, Yang dan Nem Kyong menangani pasien PPH. Ik-jun, teman lama Profesor Seo, memberi izin operasi setelah memeriksa riwayat transplantasi hati pasien. Saat Profesor Seo dan Kung datang, mereka semua bekerja sama dan berhasil menyelamatkan pasien. Persaingan antara dua profesor pun mereda. Sementara itu, Sabi dimarahi Profesor Cho karena memilih ikut operasi lain. Sabi juga dituduh memberi makan pasien yang seharusnya puasa sebelum operasi. Tapi ternyata bukan dia yang salah. Profesor Ryu akhirnya membelanya, membuat Profesor Cho minta maaf. Di sisi lain, Yang dan Duwon diam-diam mulai pacaran. Tapi Yang ingin hubungan mereka dirahasiakan. Episode ditutup dengan adegan romantis. Ik-jun menunjukkan tempat kencan rahasia di rumah sakit kepada Song Hwa. Setelah itu, Yale dan Sabi ketahuan bersembunyi di salah satu ruang. Namun, Yale kembali untuk mengambil sesuatu, dan tanpa sengaja melihat Yang dan Duwon keluar dari ruangan sambil bergandengan tangan. Alur Resident Playbook episode 11. Duwon dan Yang lagi cari apartemen dekat rumah sakit. Mereka ketemu Dr. Yeha yang ternyata sedang berusaha menjual rumahnya. Tapi karena penampilannya mencurigakan, mereka kira dia penipu. Padahal dia juga pernah jadi korban penipuan. Setelah itu, mereka makan di restoran. Dan tiba-tiba ada pelanggan yang tersedak. Dengan sigap, Duwon dan Yang langsung bantu menyelamatkannya. Balik ke rumah sakit, hubungan mereka hampir ketahuan karena terlihat bareng oleh perawat baru di bagian Obgyn. Untungnya, si perawat janji nggak akan buka suara. Sementara itu, Nem Kyong masih berusaha meyakinkan Tak Gian, dokter magang, buat gabung ke departemen Obgyn. Tapi Gian masih belum tertarik. Yang sendiri lagi jadi dokter pendamping untuk profesornya, Gem Saebyo, yang super sibuk walaupun sebentar lagi dijadwalkan melahirkan. Tetap aja, dia masih nekat operasi pasien. Lalu ada kisah lucu dari Yale yang pura-pura kakinya kaku karena salah tidur di ranjang rumah sakit. Cuma biar ditemani Sabi. Tapi akhirnya ketahuan juga kalau dia cuma cari perhatian. Yale juga sempat mengunjungi pasien lansia penderita kanker dan adiknya yang hobinya bertengkar. Tapi momen haru datang saat sang adik takut kehilangan kakaknya dan menangis. Yale pun memotret mereka sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, Profesor Gem masuk rumah sakit karena mulai kontraksi. Tapi tetap saja, dia keras kepala dan malah terus kerja. Saat ada persalinan darurat, Nem Kyung dan seniornya menunjukkan semangat dan ketulusan mereka ke Gian. Dan ternyata itu berhasil. Gian mulai tertarik masuk Obgyn. Akhirnya, Profesor Gem mengakui kalau dia kesakitan dan melepaskan topeng kuatnya. Dia minta yang bantu jahit setelah operasi. Meski awalnya ragu, Yang bisa melakukannya dengan baik. Malamnya, Yang terus mengawasi kondisi Profesor Gem.
Di situ juga terungkap kalau si perawat baru itu adalah rekan lamanya. Dulu, Yi yang pernah menggigit dokter yang melecehkan si perawat. Tapi rumor yang tersebar malah bilang dia menyerang seniornya. Keesokan harinya, Sabi dapat pesan dari Duwon dan Yi Yang. Dan dua-duanya pakai alamat yang sama. Langsung sadar mereka tinggal bareng. Nem Kyung juga dengar Duwon manggil Yi Yang sebagai kakak ipar. Lalu, para residen nonton video viral. Waktu mereka berdua nyelamatin orang yang tersedak di restoran. Di situ semuanya jadi jelas. Mereka pacaran, tinggal bareng, dan ternyata memang ipar. Episode pun ditutup dengan momen, "Oh, jadi gitu." Penjelasan ending Resident Playbook episode 12. Sejak episode pertama, Oh Hee yang menjalani hidup yang berat. Ia bekerja keras sebagai residen di rumah sakit karena harus melunasi hutangnya. Selama setahun terakhir, perlahan-lahan hutang itu mulai terbayar berkat kegigihannya. Namun, di episode 12, tiba-tiba Yi yang memenangkan lotre. Ia pun sempat berpikir untuk berhenti bekerja. Sayangnya, ketika hendak mengklaim hadiah, masa klaimnya sudah lewat. Alhasil, ia tetap harus melanjutkan pekerjaan untuk melunasi sisa hutangnya. Sementara itu, hubungan Yi Yang dan Duwon akhirnya diketahui oleh banyak orang di rumah sakit. Gosip mulai menyebar, semua tahu bahwa mereka berpacaran. Bahkan, Duwon sendiri terlihat sangat serius. Sampai-sampai ia mulai merencanakan pernikahan. Rekan-rekan sesama residen seperti Yeil, Sabi, dan Nem Kyung pun ikut mengetahuinya, membuat Duwon jadi sedikit malu. Di sisi lain, Profesor Seo yang selama ini mengamati perkembangan Yi Yang merasa bangga. Ia bahkan secara khusus memberikan minuman sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Yi Yang. Rumah sakit juga sedang mencari profesor baru. Profesor Seo memimpin proses seleksi dengan sangat ketat. Pada akhirnya, yang terpilih adalah Chu Min-ha, yang kini resmi menjabat sebagai profesor di Jongno Yulje Medical Center. Keputusan ini membuat Dr. Myung kecewa dan marah karena dirinya tidak lolos seleksi. Kisah cinta para residen pun ikut berkembang. Duwon melamar Yi Yang, dan mereka kini memakai cincin di jari manis masing-masing. Sementara itu, Yeil dan Sabi saling menyukai. Namun, Sabi ingin hubungan mereka berkembang perlahan, karena ia ingin mengenal Yeil lebih dalam. Lalu, ada dokter magang yang diam-diam menyukai Nem Kyung. Ia bahkan memilih spesialisasi Obgyn, hanya untuk bisa lebih dekat dengan Nem Kyung. Meskipun Yi Yang sempat merasa ada jalan keluar lewat lotre, kenyataannya ia masih harus bekerja keras untuk mencapai kebebasannya. Tapi kini, ia tidak sendirian. Ada Duwon dan orang-orang yang menghargai perjuangannya.